Apa prank terparah di muka bumi? Enggak tahu. Nyuruh sembelih anaknya sendiri tapi nggak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu berita lagi yang sangat menyakitkan hati umat Islam di Indonesia, teman-teman ya. Kadang saya sebagai umat Islam di Indonesia tuh berpikir kenapa banyak sekali penghina, penghujat ataupun penista agama Islam di Indonesia. Apakah kita terlalu sabar? Apakah kita terlalu memaklumi hal-hal yang seperti ini? Ataukah memang mereka yang terlampau kurang ajar? Berita ini sebenarnya udah 1 minggu yang lalu, cuman karena saya fokus bahas Panji Gumilang dan Al Zaitun, akhirnya berita ini terlewatkan pembahasannya. Ini saya kutip dari tvone.com ya. Di sini judul beritanya, sebut kisah Nabi Ibrahim alaihissalam prank terparah di muka bumi. Coki Pardede dibanjiri sumpah kutukan netizen. Wah. Ini parah banget ya penghinaannya. Mereka menyebut kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu prank ya, terparah di muka bumi. Coba kita bacain dulu sedikit beritanya. Sebuah potongan video viral di media sosial, candaan tentang Hari Raya Idul Adha. Dalam sebuah video nampak 3 orang komika, yakni Tretan Muslim, Coki Pardede, dan Adriano Kalbi memulai dengan sebuah tebakan. Apa prank terparah di muka bumi? Tanya Adriano Kalbi. Hening sejenak, Coki Pardede menjawab dengan santai, enggak tahu. Nyuruh sembelih anaknya sendiri tapi enggak jadi, jawab Adriano Kalbi dengan tawa lebar. Meskipun tidak menyebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam, namun banyak yang menilai itu ditujukan pada kisah dari bapaknya para nabi, sebutan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini videonya saya menemukan di TikTok, teman-teman ya. Ada yang mereuploadnya di TikTok. Coba kita simak dulu ya videonya. Apa prank terparah di muka bumi? Enggak tahu. Nyuruh sembelih anaknya sendiri tapi nggak jadi. Dia pikir itu lucu ya. Astagfirullahaladzim. Ya, saya coba cari ini video aslinya, tapi nggak ketemu ya. Kemungkinan sudah dihapus video aslinya. Dan saya menemukan jejak digital, ada orang yang sempat merekam layar video ini. Nah, ini dia ya. Apa prank terparah di muka bumi? Enggak tahu. Nyuruh sembelih anaknya sendiri tapi nggak jadi. Ya, ini videonya teman-teman ya. Kalau di channel aslinya atau video pertama yang upload video ini diberi judul kebohongan pertama di dunia. Astagfirullahaladzim. Di sini ada terlihat tanggal 3 September tahun 2020. Jadi ini sebenarnya video lama, tapi kembali viral lagi di tahun sekarang, teman-teman ya. Kalau kita lihat keterangan di Google ya, berbagai macam penjelasan di sana, bahkan keterangan KBBI juga menjelaskan bahwa prank itu adalah nuansanya negatif. Di sana terdapat lucu-lucuan, olok-olokan, tipu-tipuan. Oleh karena itu ya tentu tidak pantas jikalau prank disandingkan dengan sesuatu yang dianggap sakral, sesuatu yang dianggap suci, apalagi itu berkaitan dengan kepercayaan agama. Tapi sayangnya, maaf ya, saya harus katakan ya, banyaknya konten kreator yang bodoh, yang tidak memahami arti prank yang sebenarnya, lalu dengan gampangnya menyandingkan prank dengan sesuatu yang suci, seperti prank sholawat, prank sholat, prank apalagi prank baca Al-Quran, sampai akhirnya timbul pemikiran orang-orang bodoh itu bahwa apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam mengenai kurban itu juga adalah prank. Terlebih lagi orang-orang seperti Coki Pardede bersama teman-temannya itu kan memang sudah biasa menjadikan agama sebagai lelucon, sebagai candaan. Anda benar-benar tidak mau divaksin? Tidak mau? Oke. Kalau Anda tidak mau divaksin, saya kasih 2 pilihan. Ya, apa? Anda mau divaksin atau Anda mau berdoa? Nah, Berdoa! mending saya dengan berdoa. Anda tidak mau berdoa? Mending saya jadi kacung Bill Gates daripada kacung yang Maha Kuasa. Saya tahu kenapa.
Menurut mereka ya seperti itu yang lucu, menjadikan keyakinan agama sebagai lelucon mereka, lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Kami itu sebagai umat Islam menganggap bahwa peristiwa kurban yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa, menginspirasi kita betapa taatnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari adanya peristiwa itu juga banyak sekali keberkahan. Ketika hari raya Idul Adha banyak yang berkurban, orang-orang miskin yang susah makan daging, gak punya uang mau beli daging, tapi di hari raya kurban mereka bisa sama-sama makan daging. Mereka kebagian makan daging. Bahkan orang-orang kafir sekalipun boleh kita berikan daging kurban tersebut. Lalu kemudian Anda katakan itu lelucon, prank terparah di dunia. Prank terparah di dunia. Astagfirullah, sangat menyakitkan sekali bagi kami umat Islam. Dan anehnya Coki Pardede ini kan ngakunya agnostik, bahkan ateis, tapi ngapain selalu bawa-bawa agama untuk leluconnya dia, padahal dia sendiri ngakunya ateis. Jadi lu Kristen atau agnostik sekarang? Ateis malah sekarang. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, lindungilah anak-anak kalian dari orang-orang seperti itu. Lindungilah anak-anak kalian dari orang ateis. Jangan sampai ngefans sama orang ateis itu ikut-ikutan menjadikan agama sebagai candaan. Kita ketemu lagi di video berikutnya teman-teman ya. Sebagai akhir dari pembahasan ini, silahkan simak video berikut ini. Jadi lu Kristen atau agnostik sekarang? Ateis malah sekarang. Okay, there is no such a thing as an atheist, but okay, that's fine. Negara lain udah sibuk ngobrolin mengenai teknologi, udah sibuk ngobrolin mengenai koloni di Mars atau teknologi lainnya. Kita search di Google tuh masih tentang agama. Wait, orang luar juga ngomongin teknologi dengan tujuan nyari Tuhan, jamet. Lo kira ilmuwan-ilmuwan barat pada nungging nontonin porno kayak lo? Mereka sedang berusaha mencari suatu posibilitas yang ada. Dalam kimia, reaksi di antara atom dan molekul, dan dalam biologi, cara kerja sel hidup dalam genom. Asal-usul alam semesta, sains mentok pada permulaan alam semesta. Dalam konsensus secara luas, Big Bang, BGV Theorem, Cosmic Microwave Background menerima bahwa alam semesta memiliki awal. Kalau lo berbicara tentang filsafat, Aristoteles percaya bahwa alam semesta terbatas. Kalau lo bicara matematika, ada hukum termodinamika kedua. And by the way, setiap atheist in general percaya Tuhan bisa saja ada. Jadi kesimpulan posibilitas bisa menjadi sebab keberadaan Tuhan. Dan asal-usul kehidupan, sains nggak ngasih lo jawaban untuk ini, maka mereka berkontribusi untuk mencari tahu. Kerumitan pembuatan struktur biologis kayak bakteri flagela dan kompleksivitas DNA, molekul helix ganda yang sangat rumit yang mengandung berbagai informasi. Code, struktur polimer DNA, human genome, segala sesuatu di dalam sel yang sangat kompleks, maka disebut sebagai buku kehidupan. Permasalahannya, dari mana itu semua berasal? Gary Nolan, seorang profesor dan nominator hadiah Nobel, dia sendiri pernah mengatakan jika ingin benar-benar percaya dengan Tuhan, lihat saja ke dalam sel. Lagi juga kontribusi lo di bidang teknologi itu apa? Lo kira orang yang beragama nggak punya bakat di bidang tersebut, sedangkan lo nungging nontonin porno, belaga gila lo bereksperimen suatu ilmu. Pertanyaannya sekarang adalah apakah agama ini menghambat kecerdasan atau menstimulasi kecerdasan? Hello, agama menghambat kecerdasan. Definisi lo tentang agama itu apa? Lo aja bagian dari agama, jamet. Kalau lo masuk dalam filsafat bahasa, agama didefinisikan sebagai minat, kepercayaan, atau kegiatan yang sangat penting bagi seseorang atau kelompok. Nah, lo seorang komika atau pecandu porno, lo membagi setengah kehidupan lo untuk agama. Jadi kesimpulannya agama menghambat kecerdasan lo berarti ya. Bapak pendiri bidang fisika, kimia, biologi, psikologi, sosiologi, antropologi, mereka semua teisme. Mereka percaya akan suatu Tuhan dan mengikuti suatu agama. Johannes Kepler, Galileo, Isaac Newton, dan seterusnya. Mereka semua percaya pada Tuhan. Dan sekarang lo menganggap mereka semua terhambat dalam kecerdasan. Dan ya, sekarang lo di abad ke-21 bilang secara nggak langsung bahwa agama adalah produk kebodohan. Semua karya dan metode sains di abad sekarang berasal dari orang-orang yang percaya pada Tuhan. Dan lo tau nggak, setiap perkosa kata lo bisa aja gue buat tesis dalam kritik kebodohan menggunakan kebodohan itu sendiri. So please, cari definisi agama dan Tuhan dulu sebelum memberi suatu pernyataan.